Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kesadaran bagi kita semua untuk hidup kita lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema menikmati setiap episode dalam kehidupan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Artinya bahwa maka hadapkanlah wajahmu, kata Allah, dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrahnya Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rum ayat 30. Kalau kita kenal seorang sosok yang bernama Rumi, seorang filosof atau seorang sufi dengan karyanya yang sekarang ini masih banyak dibaca orang. Beliau mengatakan bahwa hati yang mendapatkan bimbingan itu adalah hati yang mensucikan dirinya secara sensualitas, hati yang bersih. Pembersih hati bening ini adalah cermin untuk dirinya sendiri, dan bagi mereka yang ingin menatap wajah Allah atau wajah Tuhannya, artinya harus bersih terlebih dahulu. Di dalam syairnya, Rumi juga mengatakan, jika hati disembuhkan dan sensualitasnya dibersihkan, maka Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas singgasana. Kemudian hati terbimbing sebab ia bersama Tuhan. Luar biasa syair ini. Seorang sahabat pernah bilang atau bercerita kepada saya, ada cerita seekor elang yang luar biasa. Di suatu pagi ada seorang anak petani, dia berjalan di persawahannya. Kemudian dia menemukan sebutir telur yang agak besar daripada telur biasanya. Dia ambil telur itu, kemudian dia bawa ke rumah. Dia letakkan bersama telur-telur ayam yang saat itu tengah dierami oleh ayam induknya. Dan singkat cerita, telur-telur ayam itu kemudian menetas dan keluarlah anak-anak ayam satu persatu. Tapi di dalam sebuah cangkang telur yang satu tadi, keluarlah seekor binatang, ya, mirip seperti ayam, tapi agak besar. Keluarlah seekor elang pada saat itu, karena dia menemukan tadi adalah telurnya elang. Kemudian elang tadi setelah dia setiap hari dia bersama dengan anak-anak ayam yang lainnya, dia setiap hari bergaul, makan bersama. Bagaimana ayam mencari makan, begitu juga elang mencari makan. Meskipun dengan paruhnya dan kukunya yang tajam, dia mematok makanan itu yang dia lakukan juga. Pada satu hari, di satu pagi yang cerah, kemudian ayam ini bersama induknya dibawa oleh induknya ke sebuah tempat mencari makan. Kemudian tidak beberapa lama, terbanglah seekor elang di atas dengan kepakan sayapnya yang luar biasa. Dia menukik, kemudian naik lagi. Kemudian anak-anak ayam tadi pada lari semua. Tapi si anak yang satu ini, sang elang yang kecil ini, dia terpukau melihat kepakan sayap itu. Dia intip, kemudian dia tidak sabar bertanya kepada ibunya atau induk si ayam itu, "Bu, binatang apa itu? Burung apa itu yang terbang di atas? Begitu indahnya, begitu luar biasanya." Kemudian sang ibu mengatakan, "Oh, kamu tidak bisa terbang seperti itu. Kamu kan ayam. Sudahlah, kita pergi dari sini. Nanti kamu akan dimangsa oleh elang itu." Kemudian sang ibu membawa anak itu
sang elang tadi, dan kemudian elang tadi dia mengintip di semak-semak. Dia lihat elang tadi terbang begitu indahnya. Kemudian dia bercerita, andai saya bisa seperti elang itu, terbang tinggi, luar biasa, sangat bahagia sekali. Nah, padahal dia sebenarnya elang, bukan ayam. Dia bisa juga terbang seperti itu. Tapi karena sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari bersama ayam, maka dia akan tidak bisa terbang. Kalau Anda ingin terbang seperti elang, maka janganlah berteman dengan kalkun-kalkun. Anda tidak akan bisa terbang. Nah, dari cerita itu bahwa dia lupa jati diri sebenarnya. Siapa dia sebenarnya, dan dari mana dia datangnya, dan kemana dia akan pergi, apa tujuan hidupnya. Seelang itu tidak mengerti. Dan konon ceritanya elang itu pun mati bersama anak-anak ayam itu. Nah, dari syair dan cerita Rumi di atas mengajak kepada kita untuk bertafakur, berpikir. Afala tatafakkarun. Kata Allah, afala tatafakkarun, engkau tidak berpikir, bertafakur, bercermin, dan melakukan sebuah perubahan. Dalam pelatihan The Seven Awareness yang diselenggarakan oleh Rumah Kesadaran yang dipimpin oleh Kang Nakoy, beliau menggunakan rumus 3T, yaitu pertama adalah tafakur, yang kedua adalah tadabur, yang ketiga adalah tasyakur. Nah, Allah, kalau soal tadabur ini, Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri bil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, ya. Ini soal tadabbur. Untuk menjadi manusia di atas rata-rata, tidak cukup hanya dengan membuka pintu hati, dan tidak cukup juga hanya dengan bercermin menggunakan cermin hati, tetapi harus dengan tadabbur dengan alam. Kalau kita sudah menggunakan T1 ya, tafakur, kemudian T2 tadabbur, dan T3 tasyakur, maka kita kan sudah bersifat good ya, sudah baik, kejelekan-kejelekan sudah tidak ada karena kita sudah baik. Dan itu tidak cukup tidak cukup untuk bagi kita, dan kita harus lebih membersihkan diri lagi. Dan tentunya kita setelah mengamalkan 3T tadi, maka kita akan masuk ke stasiun berikutnya ya, living moment to moment atau LMTM ya, kehidupan berikutnya. Nah, ini kalau sudah masuk ke situ, maka kita akan menjadi orang yang great, yang indah, yang luar biasa. Nah, tentunya kalau kita sudah mengamalkan 3T tadi dan sampai kepada great, maka kita sudah menjadi orang yang jiwanya bersih, dan kita banyak sudah berterima kasih kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, terima kasih kita, maka kita harus aplikasikan dengan kegiatan-kegiatan yang proaktif ya, dengan membuat diri kita bisa lebih bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, berikutnya bahwa kita harus mengapresiasi apa yang sudah kita amalkan di tafakur, kemudian tadabbur dan tasyakur itu. Di momen Ramadan seperti ini, ya, kita harus menikmati episode dalam Ramadan ini. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan haus dan lapar karena dia tidak menemukan yang namanya 1 minute awareness ya, 1 menit yang mencerahkan. Mungkin kalau Ramadannya
biasa saja, maka dia bukan menemukan 1 menit yang mencerahkan, yang buat dia sadar, tapi dia mungkin menjadi 1 minute nonsense, ya, tidak ada hasilnya. Ramadan ini kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah episode yang harus kita lalui di Ramadan ini. Kita berada di hari ke-10 tafakur, dan berikutnya kita berada nanti di hari yang ke-11 dan selanjutnya tadabbur dan tasyakur. Apa yang kita bahas di sini adalah menikmati setiap episode hidup, ya. Nah, pada saat kita sudah menemukan awareness di dalam Ramadan ini, maka kita akan dengan mudah menikmati episode dalam setiap kehidupan ini, episode berikutnya. Ibaratnya seperti ketika kita menonton sebuah sinetron, maka episode pertama yang sudah kita tonton, kita saksikan, kita harus berlanjut dengan episode yang kedua dan episode yang ketiga. Kalau kita tidak melanjutkan episode itu, maka apa yang kita rasakan? Kita tidak bisa menikmati apa yang ada dalam sinetron itu. Nah, pasti ada sesuatu yang hilang karena kita tidak menyaksikan. Begitu pula dalam kehidupan kita ini, di bulan suci Ramadan ini, mari kita nikmati episode kehidupan Anda masing-masing. Mungkin pagi ini kita diuji oleh Allah dengan tidak punya uang, dengan keadaan ekonomi yang sulit, dan kita mampu menikmatinya, ya. Kemudian kita diuji dengan kesehatan, kita juga mampu menikmati hidup ini. Diuji dengan miskin, diuji dengan kelaparan dan sebagainya, maka kita akan mampu menikmati episode dalam kehidupan ini karena kita sudah menemukan 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan. Pada saat kita lapang, pada saat kita terjepit, kita juga bisa menikmati hidup ini dan membuat kita bahagia tanpa syarat. Nah, semua itu makna puasa di dalam Ramadan ini bukan cuma kita mampu menikmati hidup. Hidup bukan hanya disyukuri, tapi juga harus dinikmati. Hidup bukan cuma disyukuri, tapi juga harus dinikmati. Bagaimana Ramadan ini kita nikmati sebaik-baiknya, beribadah sebaik-baiknya, bersedekah sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan 1 menit yang mencerahkan bersama Allah di bulan Ramadan ini, maka kita harus melakukan tasyakur, tadabbur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, salah satu syarat untuk menjadi manusia di atas rata-rata, maka dia harus mendawamkan tafakur atau tafakur setiap saat. Kemudian dia baru tadabbur, dia melihat keluar, dan baru dia tasyakur, mengaplikasikan dalam kehidupannya. Nah, pada saat ketiga hal ini dimiliki, maka dia bisa menjadi living moment to moment, menikmati setiap episode dalam kehidupan. Betul-betul nikmat. Tidak ada keluhan, tidak ada derita, tidak ada kesusahan, tidak ada nestapa, karena yang ada hanya bahagia dan bahagia. Anda bisa bahagia pada saat duka maupun pada saat bahagia, ya. Pada saat Anda mendapatkan pujian, Anda bahagia bukan karena pujian, tapi karena memang Anda betul-betul bahagia, ya. Tidak ada keluhan lagi karena Anda betul-betul bahagia. Kenapa Anda begitu bahagia? Karena Anda telah mendapatkan 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan bahwa ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama adalah suatu ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah pada saat dia bertemu dengan Robnya, bertemu dengan Tuhannya. Nah, bertemu dengan Tuhan inilah saya sampaikan di sini sebagai satu menit yang mencerahkan. Nah, hadis terakhir ini menutup 10 hari pertama kita di bulan Ramadan ini. Mari kita cari lagi tadabbur berikutnya agar makna Ramadan kita lebih baik lagi. Ibarat perjalanan, kita sudah melewati 1/4 dari perjalanan rohani kita di bulan Ramadan ini, di 10 hari yang pertama ini. Teruslah berjalan sambil bertafakur, berpikir bahwa puasa ini adalah tempat Anda benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang sejati.
Terima kasih, mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.